Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas model sistem hilir pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Nah, pada materi ini kami mengambil referensi dari PT Berjaya Tapioka Indonesia Lampung. Oke, next. Baik, berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Astrella Enji Pramesti, Muhammad Alfian Syahru, dan juga Yanti Silviana Pitu. Next. Oke, PT Berjaya Tapioka oleh teman saya. PT Berjaya Tapioka Indonesia merupakan salah satu industri yang bergerak dalam pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Industri ini berlokasi di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Industri ini berdiri sejak 14 Mei 2014 sebagai produsen tepung tapioka. Kapasitas produksi dari PT Berjaya Tapioka Indonesia hingga 300 ton per harinya. Next. Nah, sistem hilir dari pengelolaan singkong menjadi tepung tapioka ini dimulai dari penerimaan bahan baku singkong, proses pencucian dan pengupasan, pemarutan, ekstraksi pati, pengendapan, penyaringan, pengeringan, hingga pengemasan menjadi tepung tapioka yang siap untuk didistribusikan. Next. Nah, tujuan dari penyusunan laporan ini yang pertama mendeskripsikan sistem hilir pengolahan singkong menjadi tepung tapioka PT Berjaya Tapioka Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi pada setiap tahap sistem hilir pengolahan singkong sehingga dapat diidentifikasi titik kritis untuk perbaikan. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alur sistem hilir pengolahan singkong menjadi tepung tapioka pada PT Berjaya Tapioka Indonesia. Yang kedua, apa saja efektivitas dan tantangan yang dihadapi pada setiap tahap sistem hilir pengolahan singkong di PT Berjaya Tapioka Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu gambaran umum sistem hilir. Nah, pada sistem hilir ini memiliki peranan penting karena mendukung hilirisasi produk pertanian, yaitu mengubah bahan baku sederhana menjadi produk olahan yang lebih bernilai. Nah, di sini kita ada beberapa proses. Yang pertama itu penyediaan bahan baku, penyortiran, pengupasan, dan juga pencucian. Terus ada lagi penggilingan, ekstraksi, pengendapan, pengeringan, pengayakan, pengemasan, dan juga terakhir distribusi. Next. Nah, berikut ini adalah alur proses produksi dari tepung tapioka. Di sini kita dapat melihat bahwa dari awal hilir sampai akhirnya didistribusikan, pertama itu dari petani. Jadi kita tuh mendapatkan pemasok tuh dari petani, lalu dilakukan penyortiran, lalu ditaruh di gudang. Setelah di gudang, saat kita ingin memakai bahan baku tersebut, kita melakukan penyortiran kembali, lalu masuk ke sistem produksi, di mana singkong tadi akan diolah menjadi tepung tapioka. Nah, di sini terdapat beberapa proses lainnya, seperti yang bisa kita lihat di diagram ini. Jadi, di sini juga terdapat pengolahan limbah dan juga pendistribusian dari masing-masing produk, yaitu 2 produk yang kita gunakan di sini, yang kita hasilkan, ada tepung tapioka dengan berat 1 kg dan juga yang berkemasan besar. Nah, untuk pendistribusiannya juga berbeda untuk sasarannya, yaitu ada dari rumah tangga itu yang kecil dan juga untuk yang kemasan besar itu ke industri. Baik, next. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini tahap awal, yaitu proses dimulai dari singkong yang disediakan petani. Di pabrik, singkong disortir untuk memilih yang bagus, lalu dikupas dengan mesin.
Tahap awal ini penting karena kualitas bahan baku akan menentukan kualitas tepung. Selanjutnya, tahap proses inti di mana singkong bersih digiling menjadi bubur halus lalu diperas untuk memisahkan pati dari seratnya. Suspensi pati diendapkan supaya terpisah airnya, kemudian dikeringkan hingga kadar air rendah agar awet dan tetap bermutu. Kemudian tahap akhirnya, tepung kering diayak supaya halus dan seragam, lalu dikemas dengan higienis sesuai ukuran kebutuhan pasar. Terakhir, produk didistribusikan ke konsumen dengan menjaga kualitasnya. Oke, masalah utama ada pada mutu bahan baku yang bervariasi, penggunaan air dan limbah pada proses awal, kondisi mesin dan energi pada tahap pengolahan, serta kemasan dan distribusi yang harus menjaga kualitas produk. Semua tantangan ini perlu dikelola agar sistem hilir tetap efisien dan berdaya saing. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sistem hilir pengolahan singkong PT ini terdiri dari tahapan struktur, dari penyediaan bahan baku hingga sampai jadi dan juga pendistribusian yang saya mendukung untuk menghasilkan tepung tapioka yang bermutu. Selanjutnya, setiap tahap-tahap memiliki faktor dan juga tantangan. Nah, terus tantangan dan faktor-faktor itu perlu diatasi agar terjadilah efisiensi dan juga daya saing yang meningkat. Oke, sekian. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan bahan materi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.